Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Gelombang kritik terhadap pemerintah terus mengalir deras dari kalangan kampus. Kali ini IPB dan UPI Bandung mendesak Presiden Joko Widodo menegakkan kembali demokrasi yang bermartabat untuk kepentingan bangsa, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Komplotan perampok bermobil babak belur dihajar warga di Kota Bogor. Komplotan ini menabrak kendaraan bahkan balita saat kabur usai merampok rumah warga. Jelang hari pencoblosan, bantuan sosial beras 10 kg makin gencar digelontorkan. Namun sebagian keluarga penerima manfaat di Kota Tasikmalaya tidak mendapatkan jatah tanpa alasan jelas. Komplotan perampok bermobil babak belur dihajar warga di kawasan Ampang, Kota Bogor. Komplotan ini berhasil dihentikan warga setelah kabur dan menabrak sejumlah kendaraan, bahkan balita hingga terluka. Komplotan ini sebelumnya mencuri sehingga ramai-ramai dikejar warga. Kemarahan warga sulit terbendung. Mereka menghajar 3 perampok bermobil di kawasan Empang, Kota Bogor, Sabtu siang. Warga meluapkan kemarahan setelah berhasil menghadang mobil pelaku. Warga pun menghancurkan mobil para pelaku. Sebelumnya warga mengejar mobil para pelaku karena kedapatan merampok rumah warga di kawasan Ciomas, Kabupaten Bogor. Para pelaku kemudian kabur. Mereka nekat menabrak sejumlah kendaraan, bahkan seorang balita hingga terluka. Banyak mobil, motor, banyak yang hancur juga, sampai anak kecil ya, umur 2 bulan kena juga. Sekarang lagi diobatin di Ciomas. Dia tuh lagi dikejar-kejar atau gimana, Bang? Lagi dikejar-kejar. Dia nggak mau berhenti, udah nggak mikirin nyawa sih intinya. Semuanya yang ada di jalan ditabrak sama dia. Abang sendiri kena nggak tadi? Lagi di jalan. Lagi naik motor apa gimana, Bang? Ketiga pelaku sempat diamankan warga ke sebuah toko untuk mencegah keberingasan warga. Namun amuk warga kembali pecah saat ketiga pelaku dievakuasi polisi. Kita mengamankan dari pelaku yang diduga pelaku ada 3 orang, kita amankan, jangan sampai ada atau amukan dari massa. Petugas datang, kondisi kendaraan sudah rusak ya, kendaraan terus termasuk diduga pelaku pun sudah diamankan. Polisi kemudian mengevakuasi ketiga pelaku dan mobil para pelaku ke kantor polisi. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Lokasi judi sabung ayam di Pantura Subang digerebek polisi. Puluhan pelaku kocar-kacir meninggalkan area judi ke sawah demi menghindari tangkapan polisi. Tembakan peringatan dilepaskan polisi saat menggerebek area lokasi judi sabung ayam di Kampung Sukamantri, Desa Tambak Jati, Kecamatan Patok Besi, Subang. Mendengar suara tembakan, pelaku sabung ayam lari kocar-kacir ke tengah sawah menghindari tangkapan petugas. Meski tidak berhasil menangkap pelaku, tetapi polisi mengamankan beberapa ekor ayam aduan dan sepeda motor yang ditinggal para pemiliknya. Polisi juga membakar dan menghancurkan area judi agar tidak bisa digunakan lagi. Penggerebekan lokasi sabung ayam berdasarkan pengaduan warga yang resah dengan aktivitas perjudian. Dusun Sukamantri, Desa Tambak Jati, Kecamatan Patok Besi, ada sabung ayam. Saya dan anggota langsung bergerak ke TKP dan alhamdulillah pada saat ke TKP kita mendapatkan tempat sabung ayam dengan BB ada 5 ayam, terus kendaraan roda 2 ada 10 dan beberapa tempat penyimpanan ayam kita sita termasuk kalangannya. Polisi juga memeriksa beberapa saksi untuk mengungkap dalang dari perjudian sabung ayam. Jenderal Arifin melaporkan dari Subang. Menjelang pencoblosan, bantuan sosial berupa sembako terus digelontorkan di Bandung Barat dan Tasikmalaya. Bantuan ini merupakan program pemerintah untuk membantu warga mengatasi kenaikan harga beras. Ratusan warga yang mayoritas ibu-ibu rela antre bahkan berdesakan untuk mendapatkan bansos beras 10 kg di kantor pos Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Minggu siang. Warga adalah mereka yang terdata sebagai keluarga penerima manfaat atau KPM.
Bansos beras merupakan program bantuan cadangan pangan dari pemerintah pusat mengatasi kenaikan harga beras di pasaran. Warga mengaku bantuan sangat menolong karena harga beras masih mahal. Ya alhamdulillah terbantu. Terbantu. Biasanya ini berapa kilo, Bu? 10 gitu. Cukup berapa hari, Bu? Cukup lah untuk kalau keluarga banyak kan. Ibu berapa orang, Bu? Seminggu lah. Suasana serupa terpantau di kantor kelurahan Panglayungan, Kota Tasikmalaya. Warga rela berjemur di bawah terik matahari untuk mendapatkan paket bansos sembako beras sebanyak 10 kg. Gratis, senang Ibu ya? Alhamdulillah. Ibu, anaknya dibawa masih kecil. Nggak ada yang nungguin. Nungguin ya. Panasan ini Ibu antri. Bapaknya sakit. Oh gitu. Oh iya. Yang penting ada beras. Yang penting ada beras ya Bu ya. Di Kelurahan Panglayungan ada lebih dari 4.000 warga penerima bansos beras. Namun pada pembagian kali ini ada warga yang tidak mendapatkan bagian karena sudah dicoret sebagai keluarga penerima manfaat. Untuk sekarang nggak ada. Nggak ada apa. Kalau tahun kemarin Dapat. dapat. Kenapa katanya kan? Nggak tahu katanya. Itu dari atasnya katanya. Sudah ngobrol ke RT RW gitu? Udah. Jawabannya apa? Ya katanya pendataan ulang katanya. Bansos sembako beras akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang. Muhammad Abbas dan Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat dan Kota Tasikmalaya. Presiden Joko Widodo meresmikan Terminal Leuwi Panjang di Kota Bandung Sabtu siang. Kehadiran terminal dengan rancangan modern ini diharapkan mendorong warga untuk menggunakan transportasi umum. Presiden Joko Widodo didampingi Menhub Budi Karya meresmikan Terminal Leuwi Panjang di Kota Bandung dan Terminal Banjar Sabtu siang. Revitalisasi Terminal Leuwi Panjang menelan biaya 70 miliar rupiah. Terminal dirancang lebih modern sehingga terasa lebih bersih dan nyaman. Terminal juga dirancang bebas dari aksi premanisme. Presiden berharap kehadiran terminal modern ini dapat mendorong warga untuk menggunakan transportasi umum sehingga kemacetan di Kota Bandung bisa teratasi. Ini untuk mendorong masyarakat agar kembali menggunakan transportasi umum. Berbondong-bondong lagi tidak menggunakan kendaraan pribadi, tidak menggunakan mobil pribadi. Kalau itu diterus-teruskan, yang terjadi adalah kemacetan seperti yang sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari kita. Presiden mengakhiri acara dengan membagi-bagikan kaos kepada warga. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Relawan lingkungan dari berbagai komunitas melakukan penanaman pohon dan revitalisasi mata air di Puncak Manik, Desa Cimulya, Kecamatan Cimahi, Kuningan, Jawa Barat. Lebih dari 500 pohon dari berbagai jenis ditanam untuk menghijaukan kembali kawasan Puncak Manik. Kira-kira 3, Para relawan lingkungan dari berbagai komunitas, sekolah, lembaga, Karang Taruna, serta perangkat desa Cimulya melakukan reboisasi dan revitalisasi kawasan Puncak Manik. Mereka menanam kembali sekitar 500 pohon dari berbagai jenis. Reboisasi penting dilakukan untuk menjaga kawasan puncak sebagai sumber mata air sekaligus mencegah longsor saat musim hujan seperti sekarang. Penanaman pohon ini akan lebih meningkatkan kesadaran kolektif bagi kita semua betapa penting menanam pohon. Kita dituntut ada keseimbangan, ya. Kita dituntut ada keseimbangan hidup, keseimbangan dengan lingkungan. Karena dengan lingkungan yang kita harus berbaik-baik, keberlanjutan kehidupan kita juga akan terjamin. Tajuk Riung Reang Ruang, di mana ini adalah kegiatan untuk pelestarian mata air khususnya yang berada di daerah Puncak Manik, yang di lokasi ini kita berbagai jenis pohon yang tentunya adalah pohon tegakan yang dapat menyimpan air lebih banyak sehingga nanti Kawasan Puncak Manik di Cirebon menjadi sumber mata air bagi warga. Pada musim kemarau, kawasan ini kerap dilanda kebakaran sehingga pasokan air terganggu. Waktu musim kemarau terjadi kebakaran, ya mesti ditanam ulang lagi Pak. Kita ini memang sumber mata air di atas. Iya, sumber mata air warga Pak. Reboisasi diharapkan mengembalikan fungsi Puncak Manik sebagai sumber mata air bagi warga sekitar. Agun Gunawan melaporkan dari Kuningan.
Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.